Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Miladia Rahma kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Pemirsa, hari ini insya Allah kita akan kembali belajar bersama, mengkaji tafsir Al-Quran dengan pendekatan tematik, memahami pesan-pesan ilahi yang Allah turunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Ayat-ayat bukan hanya untuk dibaca semata, namun untuk dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti biasa saya tidak sendirian, hari ini telah hadir bersama saya di studio. Ada ayahanda kita, Kiai Haji Haris Hakam, yang akan membimbing kita dalam memahami makna dan hikmah Al-Quran. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ayah? Sehat, afiat, segar. Pak Kiai, ini sudah di penghujung tahun, kalau boleh dipadatkan bagaimana kemudian Pak Kiai memaknai sepanjang tahun 2025 ini? Kalau kita berulang tahun sebenarnya satu yang mesti kita ingat, berarti semakin dekat kita dengan kematian. Karena bertambahnya angka itu bukannya menjauhkan tetapi mendekatkan. Berarti kita mesti punya persiapan. Sehingga apa yang mesti kita lakukan dengan tahun baru harus kita program. Masya Allah, betul. Harus kita rencanakan, di-manage secara baik, maka kita akan berhasil dengan pergantian tahun. Insya Allah. Dan itulah tema kita untuk pembahasan di pagi hari ini Pak Kiai. Terkait tahun baru, momentum muhasabah diri, insya Allah nanti kita akan elaborasi bersama-sama. Tapi sebelum itu pemirsa, bagi Anda yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik Pak Kiai, tadi sudah menjelaskan bahwa di akhir tahun seharusnya juga menjadi momentum untuk refleksi diri dan juga mempersiapkan tahun depan supaya menjadi versi lebih baik ya Pak Kiai dibanding tahun sebelumnya. Tapi hakikatnya Pak Kiai, kalau kita boleh kemudian menjabarkan terkait tahun baru, bagaimana sebenarnya dalam tradisi Islam kita harus menyikapi pergantian tahun baru Masehi Pak Kiai? Tafadhol. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pemirsa Mbak Mila yang kami hormati, ulang tahun sesuatu yang keniscayaan ya, karena memang putaran matahari itu dia akan terus berputar dan mengulang pada putarannya itu sehingga ada istilah ulang tahun. Bagi kita konteks berulang tahun itu adalah bersyukur. Kalau kita bersyukur maka apapun juga yang kita lakukan, kita tidak akan lagi melihat label-label yang melatar belakangi dari apa yang disebut dengan ulang tahun itu. Artinya kalau ulang tahun ya, malam tahun baru itu kan sebenarnya simbol pesta pora, ya, bakar petasan, ya, kemudian bakar ikan, ayam dan lain sebagainya yang menggambarkan sepertinya perusahaan itu beruntung dalam satu tahun. Kalau perusahaan beruntung, dia bersyukur dengan melakukan pesta. Tapi kalau umur, apakah kita punya penilaian tahun kemarin kualitasnya lebih bagus tidak dengan tahun yang sebelumnya? Nah, jadi mestinya kita itu mengevaluasi itu. Kalau seandainya kita tidak hasil evaluasinya tidak lebih bagus dari tahun sebelumnya, maka nggak layak kita untuk melakukan pesta. Ya, jadi benar ya, dia bersyukur manakala dia ada catatan yang menguntungkan, tetapi dia mesti muhasabah, bisa jadi dia mesti banyak istighfar kalau ternyata kualitas tahun ini tidak sebagus tahun sebelumnya. Seperti itu. Baik, jadi pergantian tahun yang seharusnya kita maknai sebagai seorang muslim adalah muhasabah. Jadi sebenarnya esensi pergantian tahun itu harus dimaknai dengan perbanyak muhasabah dan perbanyak refleksi diri Pak Kiai. Muhasabah yang seperti apa yang kemudian misalnya dicontohkan oleh baginda Rasulullah Pak Kiai, sehingga kita mungkin bisa pelan-pelan bisa belajar untuk bisa merefleksi diri? Ya, ada hadis sahih yang menggambarkan
kita bisa meraba apa yang dimaksud oleh beliau, bahwa dalam hadis sahih dikatakan la ya'ti amun illa wallazi ba'dahu syarrum minhu. Tidak akan datang tahun baru itu kecuali dia lebih buruk dari tahun sebelumnya. Ini terkesan hadis ini pesimis, ya pesimistis gitu. La ya'ti amun illa wallazi ba'dahu syarrum minhu. Tidak akan datang satu tahun kecuali tahun itu lebih buruk dari tahun sebelumnya. Kenapa bisa begitu? Ulama-ulama yang mengerti maksud dari diksi yang dipergunakan, haza binisbati ila umumiz zaman. Perkataan Nabi ini bila dihubungkan pada perjalanan waktu itu memang seperti itu. Biasanya orang kalau tambah umur itu tambah lemah. Yang kuat jadi tidak kuat. Yang sehat jadi tidak sehat. Artinya secara fisik manusia bertambah umur itu tambah berkurang. Produktivitasnya semakin rendah. Ya, daya pikirnya, daya hafalnya semakin tidak kuat. Itu yang dimaksud oleh Nabi. La binisbati lal amkinah. Tidak berkaitan dengan kemungkinan-kemungkinan. Artinya di tempat kita, tahun baru ini lebih bagus dari tahun kemarin. Tapi pada waktu dan saat yang bersamaan, di belahan tertentu, dia lebih buruk dari tahun sebelumnya. Itu maknanya begitu. Jadi secara potensial, dia tahun baru itu sebenarnya angka penurunan kualitas. Nah, jadi seakan Nabi ingin mengatakan ketika itu akan terjadi, maka evaluasinya harus dengan mempersiapkan diri kiat menghadapi kekurangan, kelemahan yang menurun dari yang tahun sebelumnya. Jadi kalau boleh saya simpulkan, kita sebaiknya atau seyogianya tidak kemudian menyambut tahun baru dengan penuh terlalu euforia. Tapi ada hal-hal yang kita tetap harus waspada dan kita persiapkan ya Pak Kiai. Ini seolah-olah saya juga kadang berpikir begini, ini juga saya rasakan biasanya tahun baru tuh ada perasaan seperti ini, aduh gimana ya tahun depan ya. Ada kekhawatiran-kekhawatiran yang kemudian masuk ke dalam benak Pak Kiai. Artinya apakah akan sehat seperti sebelumnya, bagaimana rezeki kita, bagaimana kemudian kondisi keluarga dan lain sebagainya. Kekhawatiran itu berjalan ya itu tadi bersamaan dengan datangnya tahun baru. Jadi ini sebenarnya hal yang wajar Pak Kiai. Apakah kemudian bagaimana kita kemudian menyikapi itu tadi rasa-rasa kekhawatiran yang mungkin muncul seiring dengan bergantinya tahun Pak Kiai? Iya, Mbak Bila, memang ada sebuah yang paradoksi dari tampilan yang kita tampilkan di malam tahun baru pesta. Ada seorang ulama yang mereka itu membuka alas kopiahnya, kemudian keluar, kemudian sambil melemparkan debu-debu ke atas mukanya, ke tubuhnya. Sambil menangis, ya dengan bukaan syadidan, dengan tangis yang sangat histeris gitu loh. Kemudian sang istri memeluknya, ada apa gerangan? Musibah apa? Atau sesuatu yang bakal menimpakah? Dia mengatakan tidak. Cuma aku takut 1 tahun catatan yang lalu itu apakah sudah bagus atau belum. Jadi dia ketika orang bersenang-senang, ketika mereka berpesta itu, dia membuat ekspresi yang kelawanannya. Maka orang yang bersenang-senang pun tidak bisa memasukkan bakarannya. Makanannya dia tidak bisa melewati kerongkongan. Dari sebuah pemahaman orang ini mengatakan, apakah saya bagus tahun ini sehingga saya layak untuk bersyukur dan menikmati hidangan. Kalau saja tahun ini saya tidak lebih bagus, maka sebenarnya 1 teguk air pun tidak layak untuk dimasukkan karena saya tidak berhasil dengan tahun ini. Nah, orang yang pesta itu menjadi tidak bisa memasukkan makanannya jadi ke dalam. Jadi kita nggak relevan ya dengan pesta pora itu, jadi nggak berasa sebenarnya Pak Kiai. Iya, kan ini para pemirsa, ini sebuah makna lain.
sebuah penilaian lain, kepekaan yang berbeda dengan kita ketika di akhir tahun itu dia mensikapi sebagai seorang bisnismen. Dia mesti tahu persis kalau seandainya perusahaan rugi kenapa mesti dia pesta. Pesta itu dilakukan ketika perusahaannya itu untung. Terlebih lagi kalau umurnya tidak mendapatkan nilai keuntungan selama 1 tahun dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya. Subhanallah. Jadi seharusnya begitulah sebaiknya kita menyikapi pergantian tahun, Pak Kiai. Iya. Penuh dengan refleksi. Jadi kekhawatiran atau ketakutan itu bukan sesuatu hal yang salah sebenarnya, Pak Kiai. Itu harus jadi, kalau Pak Kiai kemudian kita ingat pembahasan kita soal rasa takut, ini harus jadi alarm sebenarnya, Iya. ya Pak Kiai ya. Iya, betul. Alarm untuk perbaikan diri. Insya Allah mudah-mudahan Allah bantu bimbing kita di tahun yang baru ini supaya jauh lebih baik ya Pak Kiai ya. Amin, amin. Itu harapannya. Pak Kiai, menarik sekali pembahasan kita, tapi kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen kedua ini, Kiai Haji Haris Hakam akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Ya, dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Putri Rahmawati Hermawan di Kairo, Mesir. Kita simak bersama pertanyaannya. Kenalkan, nama saya Putri Rahmawati Hermawan, mahasiswi Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin bertanya berkenaan dengan malam tahun baru. Dalam Al-Quran, apakah diatur tentang malam tahun baru? Apakah malam tahun baru yang sering kita lihat di masyarakat, seperti adanya pesta, bakar-bakaran, kembang api, apakah hal semacam itu diperbolehkan atau dilarang? Dan dalam perspektif Islam, ada atau tidak anjuran larangan dalam melaksanakan tahun baru? Mungkin cukup sekian pertanyaan yang saya tanyakan. Semoga jawaban dari pertanyaan saya dapat memberikan manfaat bagi generasi muda yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Putri, jauh-jauh dari Kairo. Ini luar biasa loh Gapai Kemuliaan. Saya rasa-rasa Pak Kiai kemarin dari Aljazair, ada dari UK, sekarang dari Kairo. Ini nggak tahu channelnya dari mana nih, dari Pak Kiai ini, Masya Allah. Luar biasa. Baik Pak Kiai, kita coba jawab pertanyaan ini dari Mbak Putri. Ada beberapa pertanyaan, saya coba padatkan. Pertanyaan yang pertama Pak Kiai, bagaimana sebenarnya Al-Quran atau agama kita kemudian memberikan gambaran atau pengaturan terkait malam tahun baru, dan bagaimana kemudian tradisi yang biasa kita lakukan, misalnya kumpul-kumpul, kemudian makan bersama, bakar-bakar misalnya apa ya, bakar-bakar makanan yang kita suka, kemudian pesta pora, kumpul-kumpul sampai dengan pagi hari. Apakah itu juga boleh dilakukan sebenarnya? Tafadhol Pak Kiai. Ya, saya ingin menjawabnya dengan sebuah hadis yang sahih, tidak melepaskan dari pemahaman dimaksud agar supaya, karena jawaban ini sangat sensitif Ya, Mbak Mira. betul. Ini sudah berurat berakar Betul. dan sudah puluhan tahun dan sudah menjadi bagian dari budaya bangsa, ya, pesta malam tahun baru. Ketika Nabi pindah ke kota Madinah, di saat itu Nabi melihat ada 2 pesta Iya. yang dilakukan oleh penduduk kota Madinah. Ada yang namanya Mi'rajan, itu pesta ulang tahun dalam perhitungan miladiah juga, perhitungan matahari yang mereka itu Romawi pada waktu itu sudah punya hitungan tersendiri, dan itu hitungan itu dipakai oleh para pedagang. Nah, malam tahun baru mereka itu pesta. Ya, pesta, Nabi melihat, dan setengah tahun berikutnya ada lagi satu pesta dari hasil hasil panen, hasil dari sebuah usaha dan lain sebagainya. Jadi intinya Nabi ketika masuk kota Madinah ada 2 pesta yang dilakukan, keterlibatannya oleh
orang-orang non-muslim dan orang-orang muslim. Tetapi pada keesokannya ya Allah memberikan informasi kepada Nabi dan Nabi menyampaikan kepada kita bahwa Nabi melarang pesta malam tahun baru itu dilarang. Kemudian Nabi mengatakan qad abdallahu huma khairan minhuma. Allah sudah menggantikan dua pesta itu ya sudah digantikan dengan yang lebih bagus dari kebaikan dari kedua pesta itu. Idul Fitri wa Idul Adha. Yaitu pesta Idul Fitri dan pesta Idul Adha. Itu adalah pengganti yang Allah berikan, disampaikan oleh Nabi bahwa orang Islam pestanya tidak bercampur baur dengan mereka. Paham. Nah ini dalam perspektif hadis, dalam kajian keislaman kita, bahwa sebenarnya malam tahun baru miladiah itu, maaf ini yang dianggap sebagai perhitungan tahun dari perhitungan matahari itu, maka sebenarnya kita semestinya tidak terlibat. Nah masalahnya begini Mbak Mila, kita nggak bisa jumud, kita tidak bisa menganggap ini sesuatu dengan anggapan yang semacam itu, maka penilaian orang terhadap kita akan kaku dan lain sebagainya. Maka ada kebijakan cara berpikir ketika dia malam tahun baru itu ingin seperti tetangganya membakar sate, membakar ikan, maka dia niatnya karena jarangnya berkumpul sama istri dan keluarga, maka malam itu dijadikan pesta untuk berkumpul, bersyukur dari lantaran libur. Karena liburnya itu bukan 1 hari, bisa jadi 2 hari. Kalau berdepatan Bisa cuti dengan Sabtu Minggu bisa jadi 4 hari. Maka itu yang dijadikan dalam konteks bersyukur, bukan memperingati, memang pengertian dalam pesta tahun baru, maka insya Allah itu bagian termasuk dari al-mubahat. Bagian yang diperbolehkan. Karena dalam Islam itu innamal a'malu binniyat. Tergantung niatnya dia. Tapi kalau turun ke jalan memang larut dengan pesta pora, dalam kajian kita itu tidak seyogianya. Jadi itu bukan jiwanya, bukan tradisinya orang Muslim sebenarnya seperti itu ya Pak Kiai. Karena jadi gini, udah dikasih 2 pesta Idul Fitri, Idul Adha. Kalau masih mengambil lagi yang sudah digantikan, ya berarti dia serakah. Gitu, ya. Tapi kalau kemudian memanfaatkan momen tanggal 1 misalnya Pak Kiai karena cuti, bisa kumpul dengan keluarga, momennya pas, tidak masalah sebenarnya. Silaturahmi. Nggak apa-apa. Berarti nggak apa-apa ya Pak Kiai? Nggak apa-apa, karena anak-anak kita dia akan lihat tetangga kiri, kanan, depan, belakang itu. Kok kenapa saya tidak? Nah, maka dia memberikan pemahamannya semacam itu boleh. Jadi boleh, tapi dengan syarat. Intinya begitu ya Pak Kiai ya. Dengan apa tadi kemudian niatnya seperti apa? Kalau niatnya untuk silaturahmi, berkumpul dengan keluarga karena pas momennya liburan, tidak masalah. Tapi kalau kemudian itu tadi menyerupai dengan perayaan misalnya mungkin non muslim gitu ya, berpesta pora sampai akhirnya lalai mungkin karena ya udah deh sampai begadang pagi akhirnya bangunnya kesiangan nggak sholat subuh, nah itu udah panjang lagi ya Pak Kiai ya. Berarti itu jangan sampai seperti itu ya. Salah dia. Oke, baik. Pak Kiai menarik. Mudah-mudahan Mbak Putri tadi bisa menjawab pertanyaannya. Saya sudah padatkan ke beberapa poin. Kita akan lanjutkan pembahasan kita Pak Kiai. Kalau kita bicara soal pergantian tahun, ini kan berkaitan juga dengan esensi waktu sebenarnya dalam konteks atau pandangan Islam Pak Kiai. Di Al-Quran juga banyak sekali ayat kemudian yang menjelaskan bahwa hati-hati dengan waktu karena waktu itu bisa jadi rugi juga kalau tidak dimanfaatkan manusia dengan sebaik-baiknya. Nah bagaimana kemudian kita memahami konteks pergantian tahun dengan korelasinya dengan waktu dalam pembahasan Quran Pak Kiai? Ini menarik nih Mbak Mila. Ada diksi yang digunakan dalam Al-Quran itu kelihatannya sepele tetapi maknanya dalam. Allah berfirman, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya menilik, hendaknya mengevaluasi nafsun, itu dalam isim nakirah, berarti siapapun orangnya harus meneliti, mengkoreksi, melakukan muhasabah, ma qaddamat, apa yang dia sudah lakukan lighad.
Ligot itu dalam bahasa Arab itu maknanya besok. 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 Tetapi ulama-ulama tafsir yang dimaksudkan besok itu maknanya besok hari kiamat. Nah, Imam Al-Hasan mengatakan qurbus saati ya lighadin, dekatnya makna hari kiamat itu sehingga disebutnya besok. Ya. Jadi kiamat itu dekat dan banyak hadis yang menyebutkan hari kiamat itu dekat sehingga dikatakan yang kamu lakukan itu persiapkan untuk besok. Nah, begini. Dari mana makna dekat itu? Dalam ayat lain disebutkan wa yasta'jiluna minal azab. Orang-orang yang jelek nasibnya di akhirat itu mereka minta dipercepat nasibnya. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam neraka kalau memang aku tidak bagus. Mereka minta dipercepat dari lantaran masa mahsyar itu terlalu lama. Masa mahsyarnya terlalu lama. Jadi mereka minta keputusan. Sudahlah, biar ada kepastian. Wala yakhlifallahu wa'dahu. Dan Allah tidak akan menyalahi dari janjinya. Artinya permintaan dia tidak dipenuhi. Ya, wa inna sa'ata indallah ka'alfi sanatin. Sesungguhnya waktu di sisi Allah itu 1000 tahun mimma ta'udun, dari hari-hari yang kamu hitung. Maksudnya gini Mbak Mila. Satu hari di akhirat itu di sini 1000 tahun. Jadi kalau kita perhitungkan dalam 1 detik di akhirat itu ya 48 hari. Jadi kalau seperti Nabi Muhammad umurnya 63 tahun, itu masa hidupnya itu cuma 1,5 jam. Allahu Rabbi, baik. Ya, 60 sampai 70 itu hanya 1,5 jam masa hidupnya di dunia. Itu kenapa disebutnya ghad, besok. Saking dekatnya, saking singkatnya. Kalau 63 tahun cuma dianggap 1,5 jam, maka itu sebuah perhitungan yang dianggap dekat dengan kematian, dekat dengan akhirat. Ya Allah ya Rabbi, jadi waktu itu bisa berjalan sebegitu cepatnya Pak Kiai ya. Nanti kita insya Allah bahas lagi di segmen berikutnya, kita gali lagi bagaimana kemudian itu tadi kita mempersiapkan waktu yang singkat ini supaya tidak menjadi hal yang rugi bagi kita nanti di akhirat kelak. Kita jeda terlebih dahulu, pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Tahun Baru Momentum Muhasabah Diri. Jadi setelah tadi kita dengarkan penjelasan dari Pak Kiai di segmen sebelumnya bahwa waktu itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya karena sebegitu singkatnya. Ini kemudian rasa-rasanya sangat berkaitan dengan hadis pendukung, saya boleh bacakan Pak Kiai. Hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang menghisap dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Ini kan konsep hisap, muhasabah, kemudian untuk mempersiapkan itu tadi waktu yang singkat itu nanti di akhirat akan seperti apa. Nah, bagaimana kemudian kita sebagai seorang muslim bisa berusaha untuk menjadi orang yang termasuk cerdas dalam penjelasan hadis ini Pak Kiai? Iya benar Mbak Mila. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Nabi bersabda al-kayyis mandana nafsahu ya wa amila lima ba'dal maut. Kayyis itu cerdas, pintar. Orang yang pintar itu mandana nafsahu, hasaba nafsahu. Orang yang mampu melakukan evaluasi diri. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia melakukan aktivitas duniawi tapi yang proyeksinya untuk akhirat. Itu cerdas. Jadi kembali tadi pada penjelasan kita, pesta itu kalau memang tahun ini lebih bagus dari tahun berikutnya, maka dia bakar-bakaran itu bersyukur Mbak Mila.
Tapi kalau dia nggak tahu dia beruntung atau tidak beruntung, maka dia bukan kayis. Lalu dia pestanya dalam rangka apa? Itu. Sehingga kata Nabi berikutnya, wal ajizu, ya, orang yang dianggap lemah itu manittaba'a hawahu wa tamanna 'ala Allah. Orang yang lemah, orang yang sembrono itu, dia itu mengikuti kemauannya dia tanpa melakukan evaluasi, tapi dia berharapnya sama Allah. Mudah-mudahan diampuni, mudah-mudahan diberikan ampunan, mudah-mudahan diberikan kasih sayang. Tetapi di dunianya itu dia manittaba'a hawa. Dia orang yang mengikuti kemauannya, bukan kemauan Tuhan. Nah, jadi bertentangan. Ya. Jadi dia tidak, bahasa kasar, orang yang pesta pora tanpa melakukan evaluasi dan dia tidak tahu pemenang atau bukan, dia bukan kayis. Nggak cerdas dia. Nggak cerdas. Jadi betul ya. Makanya di hadis yang lain disebutkan juga bahwa orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan juga kematian. Itu juga masih punya korelasi dengan ini ya Pak Kiai? Iya, betul. Jadi sebenarnya apakah kita termasuk orang yang cerdas? Nah, kita harus lihat lagi, muhasabah lagi. Kira-kira perilaku kita, kemudian niat kita, ibadah kita, ini tuh sebenarnya tujuannya kemana gitu ya Pak Kiai ya? Apakah kemudian hanya sekedar mau cari validasi orang saja atau kemudian melillahi ta'ala, kan seperti itu ya Pak Kiai? Ya. Yang kemudian dikatakan kan biasanya Pak Kiai kalau awal tahun baru tuh selalu ada kita harus bikin resolusi. Semuanya serba kadang-kadang duniawi, harus punya ini, punya itu, bisa beli mobil ini, bisa beli rumah ini dan segala macam. Semuanya serba dunia. Sebenarnya apakah hal seperti ini murni dilarang atau dalam pandangan Islam harus boleh tapi dengan syarat juga Pak Kiai? Silahkan. Iya. Dunia itu tidak haram, sehingga tidak ada alasan orang untuk mencari dan memanfaatkan dunia. Tapi tingkat kecerdasan seseorang itu akan terukur ketika dia sudah mendapat. Kepandaian ketika semua yang dia punya itu dijadikan matiyatul akhirah, ibarat sebuah kuda pacu yang bisa menghantarkan dia ke akhirat secara baik, itu baru benar. Jadi kalau dunianya dia ditunggangi oleh dunia, dengan dia menunggangi dunia itu beda. Jadi dunia itu bukan haram zatnya yang haram. Tetapi dia pemanfaatannya bisa yang berbahaya. Ada catatan di kalangan ulama yang menarik tentang bakar-bakar. Diceritakan ada seorang yang namanya Ahnaf bin Qais. Seorang ulama yang menarik. Ketika orang pesta bakar-bakar, maka dia juga mendekati api di rumahnya. Kalau di zaman dulu kan nggak ada listrik, lampu templok gitu ya. Apa itu? Yang menggunakan sumbu dengan minyak atau dengan lilin ya. Kalau saya tahunya ya lampu templok atau petromak Pak Kiai. Ya, lampu templok lah kita yang gitu. Yang kecil ya. Ketika orang-orang bakar-bakar ikan, bakar ya jagung dan lain sebagainya, maka dia juga membakar, tapi telunjuknya yang dibakar. Masya Allah. Telunjuknya dibakar. Pada saat dia kesakitan panasnya dengan bakaran itu, dia bilang, hissa ya Hanif, hissa ya Hanif, coba kau rasakan ya Hanif, coba kau rasakan ya Hanif. Ma fa'alta kaza wa kaza fi yaumi kaza. Apa yang kau lakukan? Ma hamalaka ala haza fi yaumi haza. Apa yang kau lakukan pada hari itu? Apa yang kamu lakukan lagi itu? Jadi dia membakar bukan bakar ikan tapi tangannya yang dibakar. Dan dia mengatakan, coba aku hitung. Kau rasakan panas. Kamu waktu itu melakukan apa? Kamu melakukan itu apa? Itu adalah malam tahun baru yang dipergunakan oleh ulama-ulama dalam perspektif yang berbeda. Bakar juga, tapi telunjuknya dibakar. Berani nggak masalahnya gitu ya Pak Kiai ya? Nah, Mbak Mila kira-kira berani nggak? Tidak Pak Kiai. Ya Allah, Masya Allah. Jadi esensinya itu berbeda ya. Mungkin tampilannya bisa sama-sama bakar lah ya gitu. Tapi sebenarnya yang kita mau cari, kita tuh mau cari apa sebenarnya? Kita ini hidup itu untuk siapa? Untuk apa gitu ya Pak Kiai? Iya. Subhanallah. Jadi luar biasa ya. Bahwa pergantian tahun itu rasa-rasanya tidak kemudian sedangkal hanya sekedar
kembang api, hanya sekedar pokoknya kalau bahasa Jawanya lelean ya Pak Kiai, apa Iya. sih melek gitu sampai begadang sampai pagi, tapi harus dibuka dengan evaluasi kemudian ada perbaikan. Nah Pak Kiai, yang juga penting untuk kita bahas adalah bagaimana kemudian dari penjelasan hadis Bukhari juga Pak Kiai, yang ini juga menarik, ada dua nikmat yang kemudian banyak manusia tertipu karenanya, kesehatan dan waktu luang. Lagi-lagi soal waktu Pak Kiai. Sebenarnya hakikatnya Pak Kiai, saya tuh kadang berpikir gini, begitu banyak hadis atau misalnya dalam ayat Quran menggambarkan bahwa manusia tuh rugi loh. Waktu itu kalau nggak dimanfaatkan rugi. Jadi sebenarnya tuh kita ini bisa jadi rugi ya menjalani kehidupan ini kalau misalnya nggak pinter-pinter banget memanfaatkan waktu. Iya benar, itu yang disampaikan ya terjemahnya oleh Mbak Mila, para pemirsa itu benar. Ada hadis yang langsung dari Nabi, nikmatani maghbudun nasu kasirun minan nas. Ada dua yang memperdaya, yang menipu manusia. Dia nikmat tapi dia orang terpedaya dengan nikmat itu. Maghmunun kasirun minan nas. Tertipu dia dengan nikmat itu. As-sihat wal faragh. Pertama sehat. Orang sehat lupa diri, masa sehat itu mestinya dia memperbagus amalan untuk catatan-catatan ukhrawi gitu. Kemudian faragh itu masa senggang. Para pemirsa, adik-adik ya, kita yang sudah lihat ya, anak-anak kita, generasi muda kita itu, kesempatan mereka itu banyak. Tetapi karena tidak ada masukan yang memberikan spirit untuk mengisinya dengan kebaikan, maka bisa jadi memang masa muda itu al-faragh, masa kosong itu dia tertipu. Sehingga waktunya habis tetapi tidak ada nilai atau sedikit nilai yang dia bisa gapai. Sehat. Orang biasanya kalau sakit itu justru bangun malam. Iya. Kalau sakit itu dia ingat sekali dengan kematian. Kalau sakit itu dia ingat betul ya, jangan-jangan tidak lama lagi. Nah, tetapi ketika dia ingat itu dia sudah tidak sehat. Iya. Ketika dia ingat itu sudah tua, bukan masa muda lagi. Dan jadi benar hadis Nabi itu, dua nikmat itu memang benar membuat terpedaya, tertipu orang. Lalai ya ketika tidak betul bisa lagi. memanfaatkannya itu tadi. Betul, betul, Masya Allah. Pak Kiai, ini menarik sekali pembahasan kita. Tapi seperti biasa kita harus break terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan di segmen terakhir. Pemirsa, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami. Nah, karena ngerasa waktu... Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Tahun Baru Momentum Muhasabah Diri. Pak Kiai, pertanyaan saya kemudian, kadang-kadang kita itu merasa makin kesini kok waktu berjalannya semakin cepat ya. Kayaknya baru kemarin deh anak lahir sekarang udah tiba-tiba udah gede aja gitu. Atau kayaknya baru kemarin deh saya ketemu sekarang qadarullah misalnya mungkin orang yang kita kenal, keluarga kita sudah nggak ada. Jadi seolah-olah tuh waktu itu terasa pendek. Nah, kenapa ya bisa begitu Pak Kiai? Bagaimana penjelasan atau mungkin para ulama menjelaskan hadis atau dalam Quran sendiri kemudian bisa menjelaskan tentang fenomena seperti ini Pak Kiai? Ya, memang salah satu ciri mendekatnya hari kiamat itu waktu itu terasa pendek. Jadi pemanfaatan waktu terasa pendek. Nah, kalau waktunya semakin pendek, waktunya yang pendek atau orang yang tidak bisa memanfaatkan keberkahan waktu. Itu dua mesti salah satunya. Begini, kalau kita lihat secara sunnatullah, dari sunnatullah itu kan ada ketentuan yang berlaku. Seperti penghitungan masa itu dengan masa terbit dan terbenamnya matahari. Apakah masa terbit dan terbenamnya matahari itu dikurangi oleh Allah? Jawabannya tidak. Karena secara tegas Allah mengatakan walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kau tidak akan mendapati sunnatullah itu berubah. Yang tadinya panjang dijadikan pendek. Misalnya. Bukan. Dari perspektif kajian ini
maka putaran terbit matahari dan terbenamnya itu dia tidak akan berkurang dan tidak akan lebih. Allah yang menyatakan itu. Yang pasti bahwa ada keberkahan waktu yang hilang. Kita lihat umpamanya, dan ini dari pembicaraan di kalangan ulama-ulama besar, Mbak Mila. Kenapa? Contohnya ya, Syekh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Umurnya cuma 53 tahun. Jadi waktunya cuma setengah abad. Tetapi dilihat dari karyanya yang dia tulis, yang belum ada komputer, sehingga kecepatan dia menulis semacam itu, menurut ukuran normal, dia nggak mungkin umurnya 53 tahun. Dalam karya yang manual seperti itu, layaknya dia umurnya itu 150 tahun. Baru bisa menghasilkan karya sebanyak itu. Nah, mereka ulama-ulama mengatakan ini barokatul waqt. Berkahnya waktu itu sehingga waktu dia cukup. Malam itu untuk beribadah, menulis. Bagaimana dia menjelaskan hadis-hadis Nabi. Ya, ada syarah Imam Muslim dibuatkan syarah, ada Riyadus Shalihin, ada Al-Azkar, ada sejumlah karya-karya besar yang kalau dikumpulkan itu enggak mungkin umurnya 53 tahun. Mestinya umurnya di atas 100 tahun. Nah, berarti yang dimaksudkan oleh Nabi waktunya semakin terasa pendek itu bahwa keberkahan itu hilang. Mbak Mila, ketika keberkahan waktu hilang, maka di hidup ini dia merasa kurang dengan kehidupan. Bisa jadi nanti masa kerja itu, minggu itu adalah 2 minggu. 2 minggu itu 1 bulan. Dari lantaran perhitungannya terlalu cepat. Yang ketiga, bisa jadi kita saking tidak bermanfaatnya kehidupan kita, banyaknya yang tidak penting dalam kehidupan kita, itu yang menyebabkan berkecamuknya, padatnya di otak kita sehingga terasa yang lama itu menjadi sebentar. Jadi saking banyaknya yang tidak penting masuk ke dalam benak kita. Padahal Nabi bilang, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu ciri kecerdasan seseorang itu kalau dia tinggalkan hal-hal yang tidak penting. Kenapa mesti dimasukkan ke dalam benaknya? Betul. Itu tidak penting. Masya Allah. Jadi pinternya iya ya betul Pak Kiai. Bisa, Masya Allah ya, baginda Rasulullah tuh memang cerdas. Jadi orang itu dikatakan cerdas ketika dia mampu memilah dan memilih. Mana yang perlu dia pikir, mana yang perlu diblok gitu ya. Ini udah urusan orang. Ya Allah, ini sudah ada yang ngatur. Kenapa mesti ikut terlibat? Jadi kita lihat saja di televisi, di radio, kita televisi. Orang ribut, semua ribut masalah satu hak. Ya, tentang satu masalah. Dan itu kadang remeh. Kenapa kita mesti dengar? Kan bukan bagian kita. Kenapa mesti berpendapat? Padahal bukan ahlinya. Ya, betul. Kenapa mesti terlibat? Tidak ada hal yang menguntungkan. Nah, itu yang termasuk malayak nih. Dia nggak pandai. Oke. Jadi orang yang pandai itu tahu bersikap, tahu kapan harus berpikir mana yang penting, mana yang tidak ya Pak Kiai. Ayo pemirsa, mudah-mudahan kita semua jadi orang yang cerdas menurut versinya baginda Rasulullah ya Pak Kiai ya. Jadi mampu memilah dan memilih kira-kira mana yang penting, mana yang enggak. Jadi supaya kita nggak overthinking ya sebenarnya. Aduh sebenarnya ya kalau jadi seorang muslim tuh semua formulanya itu udah bagus. Formula Islam itu sangat bagus. Masya Allah, luar biasa. Tinggal kita tuh mau belajar apa enggak ya Pak Kiai. Begitu Pak Kiai menjelaskan terus saya, ya Allah, semua tuh ada solusinya, semua ada jawabannya. Ada, makanya luar biasa. Jangan jauh-jauh dari CNN. Dari gapai kemuliaan, luar biasa. Pak Kiai, kemudian pertanyaan saya. Ini awal tahun. Kita sudah melalui tahun kemarin dengan luar biasa ya. Ada banyak kejadian, ada banyak peristiwa yang seharusnya menjadi itu tadi, momentum muhasabah. Kira-kira sebagai seorang muslim, perlukah kita melakukan amalan yang siapa tahu ini bisa menjadi amalan yang luar biasa yang kita bisa rutinkan misalnya memasuki tahun baru Pak Kiai. Mungkin haruskah kita misalnya sholat tobat misalnya memasuki awal tahun atau misalnya kita sodakoh atau kira-kira apa Pak Kiai yang mungkin kita bisa lakukan? Sebenarnya melakukan yang dimaksudnya itu
sama, tetapi memberi bobotnya yang berbeda. Ada para pemirsa, nasihat dari Al-Hasan, cucu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Menarik ini untuk tahun baru. Beliau mengatakan, latul kil mu'min illa bihisabi nafsih. Orang mukmin itu tidak akan melakukan sesuatu kecuali dia sudah memikirkan lebih dahulu. Ya, jadi ini memberi bobot. Madza aradta ta'madin. Kamu berpikir dulu sebelum kamu melakukan sesuatu. Apa yang mau kau lakukan? Kita kadang-kadang itu dianggap rutinitas sehingga tidak ada lagi pemikiran kenapa itu mesti dilakukan itu. Madza aradta ta'madin. Apa tujuanmu melakukan itu? Wa madza aradta tashrabin. Kenapa kau mau minum? Kenapa? Wa ma aradta ta'kulin. Kenapa kau makan yang itu? Apa sebabnya? Kita sudah berpikir belum bahwa yang kita minum itu sebenarnya layak diminum tidak? Bukan cuma thayyib, bukan cuma bergizi, tetapi kita lalai. Ada hal yang tidak layak, yang tidak mestinya kita masukkan pada itu, barang syubhat, barang haram. Makanan. Orang tidak berpikir bahwa sebenarnya bisa jadi kenapa dia malas beribadah karena salah memasukkan. Yeah. Nah, jadi yang dia kerjakan itu tetap seperti Mbak Mila tadi katanya, apakah sholat taubat? Kan sholat taubat sudah kita lakukan. Yeah. Sudah biasa kita lakukan, tapi sekarang dikasih bobot. Kenapa kamu sholat taubat? Ya. Kemudian kalau kita sudah siapkan Pak Abdi pembakaran, kita membakar, kenapa ini mesti dibakar? Baik. Ada apa yang mesti kita ambil dari api yang kita bakar itu? Nah, maka kalau kita bisa melakukan evaluasi semacam itu, maka kita sudah memberi bobot apa yang kita kerjakan. Luar biasa, dahsyat. Apalagi ini momentumnya juga bulan Rajab ya Pak Kiai. Ya. Jadi lebih bonusnya, bonus pahalanya, bonus kebaikan dari Allah itu double-double lagi ya Pak Kiai. Betul. Luar biasa. Pak Kiai rasanya mau lanjut tapi apa daya. Waktu kita juga terbatas Pak Kiai, jazakallah khair. Sama-sama. Ilmunya hari ini luar biasa. Kita banyak mendapat pencerahan, artinya kita sudah berubah nih mindsetnya ya. Tahun baru bukan hanya pesta pora, tapi tahun baru adalah muhasabah dan menjadi pribadi yang lebih baik di mata Allah Azza wa Jalla. Itu yang paling penting. Dan pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, tidak terasa kita telah sampai di penghujung kebersamaan dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah keimanan, serta mendorong kita untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan langkah-langkah kita, melapangkan hati kita, dan memberkahi setiap usaha kita dalam mendekat kepadanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Meladia Rahma bersama Gurunda kita, Kiai Haji Haris Hakam, pamit undur diri. Insya Allah kita akan bertemu kembali di episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Kiai.